Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang mengalami masalah stunting. Prevalensi balita stunting di Gorontalo, yaitu 29% di atas rata-rata nasional, 24,4%. Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ke-10 dari 34 provinsi untuk kasus terbanyak, dengan kategori wilayah kronik akut. Urutan data stunting tertinggi hingga terendah adalah Kabupaten Pohuwato, 34,6%, Kabupaten Bowalemo, 29,8%, Kabupaten Gorontalo Utara, 29,5%, Kabupaten Gorontalo, 28,3%, Kota Gorontalo, 26,5%, dan Kabupaten Bone Bolango, 25,1%. Untuk mengatasi stunting perlu dilakukan kerja kolaborasi unsur pentahlis, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media. Pemerintah menetapkan strategi nasional penanganan percepatan penurunan stunting melalui 5 pilar sesuai Perpres RI Nomor 72 Tahun 2021. Pelaksanaan program 5 pilar perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara terintegrasi sehingga akan memberikan solusi yang tepat dalam penanganan stunting. Salah satu bentuk intervensi penanganan stunting melalui pemanfaatan pangan lokal yang merupakan pilar kelima program Dapur Sehat Atasi Stunting. Penanganan percepatan penurunan stunting di tingkat wilayah melalui pendekatan keluarga dilakukan kerjasama antara perguruan tinggi dan BKKBN. BKKBN memiliki program penanganan stunting baik pelaksanaan intervensi sensitif maupun spesifik. Program kerja BKKBN dalam penurunan stunting salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal. Universitas Negeri Gorontalo telah melakukan kerjasama dengan BKKBN dalam upaya penurunan stunting melalui program KKN tematik stunting. Universitas Negeri Gorontalo telah melakukan kajian praklinis pemanfaatan pangan lokal kerang darah pada hewan uji malnutrisi yang memberikan hasil peningkatan albumin, zinc, IGF-1 dan panjang tulang panjang sebagai parameter pertumbuhan tinggi badan, tetapi belum dilakukan uji pada balita stunting. Hasil kajian ini perlu dikembangkan melalui uji klinis pada balita stunting sebagai salah satu intervensi penanganan stunting melalui pemanfaatan pangan lokal yang merupakan pilar kelima program Dapur Sehat Atasi Stunting. Kerang darah merupakan hasil laut Gorontalo yang memiliki kandungan protein dan zinc yang tinggi namun belum secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, Gorontalo juga merupakan penghasil jagung lokal yang memiliki potensi dikembangkan sebagai minuman sehat. Intervensi melalui susu jagung lokal fermentasi diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak stunting yang tidak dapat mengkonsumsi susu hewani yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak stunting di Gorontalo. Berbagai produk olahan berbasis kerang dan jagung lokal dapat dikembangkan sebagai produk olahan untuk wirausaha keluarga. Kerang telah dikembangkan menjadi produk nugget, bakso, kerupuk. Pemanfaatan produk olahan pangan lokal memiliki nilai gizi, nilai ekonomi, dan dapat diterima oleh budaya masyarakat sehingga lebih efektif jika dikembangkan dalam wirausaha skala rumah tangga sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Penerapan teknologi pada produk bentuk nyata dapat dilakukan dan mampu memberikan informasi tambahan dan meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang disajikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi pada produk akan memberikan peluang pada peningkatan pendapatan, meningkatkan akses ke pelanggan baru dan kemudahan dalam mengakses pasar digital. Oleh karena itu, melalui pembentukan Desa Edu Digital Pangan mampu menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan menciptakan Desa Edu Digital Pangan Lokal menuju masyarakat bebas stunting dan mandiri ekonomi di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, diantaranya. 1. Penetapan beberapa desa lokus stunting, dipilih dari desa yang memiliki prevalensi tertinggi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Baperlitbang dan Dinas Kesehatan. Aktivitas ini bertujuan untuk menentukan lokasi pelaksanaan program yang didasarkan pada data yang dimiliki oleh BKKBN sebagai lokus-lokus stunting tertinggi di Provinsi Gorontalo. 2. Workshop mahasiswa MBKM untuk pelaksanaan kegiatan. Aktivitas ini bertujuan untuk menetapkan program studi yang akan terlibat dalam pelaksanaan program Ciptareka yang berkaitan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, dan sebagai pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti program. 3. Pemberangkatan mahasiswa MBKM menuju 9 desa lokus stunting di Kabupaten Pohuwato.
Aktivitas bertujuan sebagai mobilitas mahasiswa yang terdaftar dalam program menuju 9 desa lokus stunting yang telah ditetapkan di Kabupaten Pohuwato. Titik awal pemberangkatan mahasiswa yaitu di Universitas Negeri Gorontalo yang terletak di Kota Gorontalo lalu menuju Kabupaten Pohuwato dengan jarak sekitar 158 km. 4. Uji etik penelitian. Aktivitas ini bertujuan memastikan bahwa intervensi yang diberikan pada balita dalam penelitian telah memenuhi prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, prinsip berbuat baik yang bermanfaat dan tidak merugikan, serta prinsip keadilan. Pada kegiatan ini akan dihasilkan data status gizi balita yang akan diberi intervensi pangan lokal dan hasil uji etik. 5. Pengambilan sampel untuk analisis biokimia pre-intervensi dan persiapan awal kegiatan. Aktivitas ini bertujuan untuk menganalisis kondisi awal balita stunting sebelum dilakukan intervensi pangan lokal. Kondisi awal yang harus diketahui yaitu status gizi balita yang terdiri dari berat badan, tinggi badan dan kondisi biokimia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim peneliti bersama dengan pendamping desa dan mahasiswa. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan olahan pangan lokal kepada balita stunting sebagai upaya intervensi untuk memperbaiki gizi dari balita stunting. Intervensi dilakukan selama 8 minggu berupa olahan pangan lokal dari kerang darah dan jagung. Hasil yang diperoleh dari aktivitas ini yaitu berupa olahan pangan lokal berupa bakso kerang darah, susu jagung fermentasi dan intervensi berkala kepada balita stunting hingga diperoleh data akhir status gizi balita. 7. Pelatihan dan pendampingan pengolahan pangan lokal pada masyarakat. Pada aktivitas ini dilakukan pelatihan dan pendampingan pada masyarakat dalam pengolahan bahan pangan lokal dan pengembangan produk pangan lokal atasi stunting. Metode kegiatan ini dilakukan melalui metode pendampingan. Hasil olahan pangan lokal dapat dikonsumsi dan dipasarkan berupa produk bakso, nugget, dan susu. Kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya, pengambilan sampel analisa biokimia post-intervensi, pelaksanaan digitalisasi desa dan pangan lokal, workshop Desa Edu Digital Pangan Lokal Bebas Stunting dan Mandiri Ekonomi dan memperkenalkan Desa Edu Digital Pangan Lokal ke seluruh instansi kedinasan, sekolah dan masyarakat umum, diseminasi hasil, seminar dan publikasi, HKI, dan laporan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Saleh, Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada tim UNG yang telah melaksanakan kegiatan riset yang bertema menciptakan Desa Edu Digital Pangan Lokal untuk atasi stunting dan kemandirian ekonomi di Pohuwato. Tentu ini akan sangat berkontribusi terhadap penanganan percepatan penurunan stunting di Pohuwato, karena dari riset ini ditemukan hal-hal yang spesifik seperti yang sudah dilaporkan sekilas oleh Ibu Prof sebagai ketua tim, di mana sebagian besar baduta stunting ini memiliki kekurangan zat besi atau Fe, di mana dengan pangan lokal ini bisa kita atasi, dan tentu ini menjadi masukan yang sangat luar biasa kepada pemerintah daerah untuk keberlanjutan penanganan stunting ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamkawati Bu Inga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato. Alhamdulillah, untuk saat ini kami kerjasama dengan UNG dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pohuwato. Jadi kami sebagai wakil dari pemerintah daerah sangat mensupport apa yang dilaksanakan oleh UNG pada daerah kami. Insya Allah dengan kegiatan ini bisa mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Pohuwato. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili masyarakat Kecamatan Landangan atas nama Camat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo yang saat ini telah mengirimkan mahasiswa KKLP dalam rangka kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Landangan. Alhamdulillah saat ini di 3 desa mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan KKLP dan alhamdulillah kegiatan telah berjalan dengan baik, dan sejauh ini kami telah mengevaluasi. Tentu kegiatan mahasiswa ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini sedang mengalami stunting, dan itu ada di 3 desa, dan alhamdulillah telah berjalan dengan berbagai macam program. Di antaranya adalah bagaimana mahasiswa terus melakukan edukasi, memberikan pencerahan pentingnya hidup sehat, kemudian bagaimana dengan memperkuat ketahanan pangan melalui program kerang darah, kemudian susu, membuat susu dari jagung fulo, dan alhamdulillah itu sudah beberapa kali telah dipraktekkan. Tentu setelah mahasiswa KKLP ini akan kembali melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penjabaran Tridharma perguruan tinggi, tentu asas manfaatnya adalah berdampak bagi masyarakat, bagaimana program ini terus berkelanjutan khususnya bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Landangan untuk mengurangi angka stunting dan upaya-upaya bahwa stunting di Kecamatan Landangan ini agar segera kita hilangkan dengan adanya program yang berkelanjutan dari Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo. Yang paling terakhir, atas program pelaksanaan kegiatan ini kami menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing lapangan yang telah membimbing, yang telah mengarahkan, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami masyarakat yang ada di Kecamatan Landangan, dengan upaya insya Allah program yang sama bisa terlaksana di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu program ini sangat bermanfaat, dan kami masih membutuhkan pihak Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo untuk terus melakukan kerjasama dengan kami pemerintah daerah dan terutama pemerintah Kecamatan Landangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penanganan stunting di Powato, pada dasarnya memang berdasarkan SSGI angka stunting kita tertinggi di Provinsi Gorontalo. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kita memang fokus pada intervensi penanganan stunting, dan kemarin sudah ada SSGI terbaru, kita tinggal tunggu hasil. Mudah-mudahan angkanya juga turun, dan berbagai intervensi spesifik sudah kita lakukan, dan alhamdulillah dalam upaya kita melakukan penurunan ada program yang dilakukan oleh pihak UNG, pihak kampus, dan kami sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena kegiatan ini selain menjadi input buat kita dalam perbaikan program, kegiatan ini juga tentunya akan menjadi referensi ilmiah seperti apa kondisi dan penyebab stunting, sehingga intervensi-intervensi kita ke depan juga akan terbantu dan lebih fokus pada penanganan masalah yang timbul untuk menangani stunting. Sehingga saya secara pribadi maupun secara institusi sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini menjadi masukan yang berbasis keilmuan buat kami Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensi-intervensi yang lebih baik lagi ke depan. Langsung dihabisin pas ya? pada waktu kakaknya yang antar itu. Lalu terus ini ada
berubah nafsu makan, suka makan enggak setelah itu? Alhamdulillah dari semenjak gak mau minum susu kotak itu, dikasih susu jagung itu langsung suka sama susu kotak. Awal mulanya dikasih susu kotak, susu formula nggak mau. Karena memang nggak minum susu, Ya. cuma susu badan. Entah terkait dengan penanganan stunting. Jadi ini sebenarnya sudah suatu program wajib bagi kita di desa untuk bisa melakukan lebih menghilangkan ataupun dalam penanganan stunting ini kita di desa ini terindikasi sudah tidak ada lagi bayi yang stunting. Jadi kami dari pemerintah desa sangat respon, sangat berterima kasih dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Universitas Negeri Gorontalo.